Hmm. Yang kami hormati Pak Haji Dedi selaku Ketua Dekan Masjid Al-Ikhlas Taman Senang, kemudian para sesepuh yang ada di lingkungan Masjid Taman Senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Faqallahu ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat maghrib menjelang isya Masjid Al-Ikhlas Taman Pesona yang dirahmati Allah. Bersyukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, segala nikmat yang diberikan pada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah, bertemu lagi dalam kesempatan hari ini. Semoga kita mendapatkan keridhaan, pahala yang sebesar-besarnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kita di sini. Salawat dan salam tercurah pada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada tabi'in dan pada seluruh umatnya ya yaumil qiyamah. Bapak Haji Dedi yang kami hormati, ini mohon maaf nanti kalau saya menyampaikan ada yang kurang, juga kepada para jamaah. Nanti tolong dilengkapi saja. Karena kemungkinan kekurangan dari ilmu saya gitu ya. Bapak, Ibu semuanya yang ada di rumah yang mendengarkan suara ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia ini tentu punya tujuan. Jadi Allah menciptakan kita hidup di dunia ini pasti tujuan, dan itu tujuan itu tidak berasal dari kita. Tujuan itu Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan, Allah yang sudah memberikan ketetapan tujuan hidup kita itu apa. Di dalam surah Al-Bayyinah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Jadi sesungguhnya tidaklah Allah memerintahkan kita di dunia ini kecuali untuk illa liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah SWT.
Kemudian di dalam surah Al-Dzariyat ayat 56 juga dikatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Jadi tujuan hidup kita di dunia, tujuan penciptaan kita di dunia itu sedemikian jelas, sedemikian terang, sedemikian apalagi orang sini bilang gentre, ya kan? Makasih Pak. Sudah sedemikian jelas, ya. Jadi kita itu diciptakan untuk apa? Kita tidak usah mencari tujuan lain dari kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan pilihannya, yaitu bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Dengan dua ayat tadi saja sudah jelas bahwa kita itu tujuan hidup kita adalah untuk beribadah. Nah, ibadah itu Bapak Ibu semuanya itu ada dua hal. Secara garis besar itu ada dua. Apa yang disebut sebagai yang pertama adalah ibadah mahdhah dan ada namanya ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang khusus. Ibadah yang Allah tentukan. Secara khusus syariatnya detail bagian per bagian. Sehingga kemudian kita tidak bisa kemudian membuat kreasi. Kita tidak bisa kemudian menentukan sendiri. Contohnya adalah sholat. Sholat ini adalah sebuah aktivitas ibadah yang rukunnya itu ditentukan. Dari awal takbiratul ihram sampai kemudian salat. Bacaannya ditentukan. Kemudian setiap bagian-bagian itu bacaannya berapa kali ditentukan. Itu adalah contoh ibadah. Saum, puasa. Puasa itu adalah ibadah. Sehingga kemudian ketika kita berpuasa, kita mengikuti aturan puasa itu. Bagaimana kita imsak, bagaimana kita menahan ya dari lapar dan haus, kemudian dari hubungan seksual, dari terbitnya fajar sampai kemudian matahari terbit. Nah, itu adalah ibadah mahdhah, sesuatu yang kemudian ditentukan oleh Allah SWT. Kemudian ada yang berikutnya adalah ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang sifatnya umum. Ibadah yang bisa kita tentukan, kita kemudian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan setiap hari, apapun yang kita lakukan, ya di luar dari ibadah khusus, itu namanya ghairu mahdhah. Contoh misalnya, kalau kita berjualan, kemudian di sana berinteraksi dengan orang lain, kemudian di sana ada tutur kata baik, ada kesopanan, ada kesopanan, ada kemudian kejujuran. Nah, itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Kemudian kita bertransaksi dengan syar'i, secara syar'i tidak ada riba di sana, berarti itu adalah ghairu mahdhah. Kita bermuamalah dengan baik, dengan secara syar'i, maka itu adalah ghairu mahdhah. Jadi saya ingin menerangkan bahwa sedemikian luasnya dimensi ibadah yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan itu bernilai ibadah di sisi Allah ketika memenuhi dua hal. Yang pertama itu kita niatkan karena Allah. Yang kedua sesuai dengan tuntunan atau sesuai dengan syariat Allah SWT. Ketika kemudian memenuhi dua hal itu, maka sesungguhnya kita mendapatkan nilai ibadah, baik itu mahdhah ataupun ghairu. Ya, jadi demikian Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apapun akan bentuknya ibadah. Ya. Baik yang itu adalah sifatnya umum ataupun khusus. Nah, syariat Islam itu sedemikian rinci, memberikan kita peluang, memberikan kita itu apa itu namanya? Ladang pahala sedemikian banyak
Bahkan kemudian sedemikian sedemikian luas sehingga kemudian kalau kita itu melakukan sesuatu itu nilainya ibadah. Nah, salah satu bagian itu adalah ketika kita membaca Al-Quran. Nah, di sana kita masuk. Jadi di sana ada pahala-pahala dari sisi Allah yang sedemikian banyak, ya, baik yang itu pahala kebaikan, ya kan, baik berupa sunnah dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu, salah satu bagiannya ada namanya ayat sajadah. Ada namanya ayat sajadah. Ketika kita bertemu dengan ayat ini, maka kita disunahkan. Nah, ini kita disunahkan. Artinya kalau ada sunnah di sana, berarti kita ada peluang pahala. Kenapa? Kalau kita mengerjakan, maka di sana kita mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian kalau tidak mengerjakan, tidak apa-apa. Sebenarnya kalau dengan bahasa saya, ini sebenarnya lebih baik dikerjakan gitu ya. Namanya sunnah itu lebih baik dikerjakan gitu. Ya kan? Karena di sana ada pahala. Dalam hal yang bentuknya sederhana, dalam bentuk sesuatu yang mudah dikerjakan, dalam sesuatu yang sebentar waktunya tidak lama, tapi itu di situ ada pahala. Yaitu diantaranya adalah ketika kita membaca surah, ketika kita bertemu atau membaca ayat-ayat sajadah. Nah, ayat sajadah itu yang bagaimana? Ayat sajadah itu adalah ayat-ayat yang itu menunjukkan tentang bagaimana kita ditunjukkan bagaimana kita itu harus bersujud, ya kan? Kemudian kita itu harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya sujud. Ketika membaca surah itu, ketika membaca ayat itu, maka kemudian kita disunahkan untuk sujud. Nah, sujudnya disebut dengan sujud tilawah. Sujudnya disebut dengan sujud tilawah. Jadi kalau sujud di luar sholat itu, Bapak Ibu semuanya, ada tiga. Ada tiga. Ya. Sujud di luar rukun itu ada tiga. Jadi kalau sujud sebagai rukun, maka dia hukumnya wajib. Ya, sujud ketika dalam sholat itu hukumnya wajib. Tapi ada sujud yang lain yang itu kemudian hukumnya sunnah. Di situlah ruang pahala kita. Ketika melakukan itu, maka ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran yang diberikan pada kita. Sujud apa saja itu? Yang pertama adalah sujud sahwi. Sudah pernah mendengar ya Bapak Ibu semuanya? Namanya sujud sahwi. Sujud ketika kita lupa. Ketika lupa sholat, dalam sholat itu kita rokaatnya berapa, kepikiran yang ada di rumah itu, kunci apa itu ya, kuncinya di mana atau uangnya ada, ketinggalan dompet ada di mana, itu kemudian lupa atau rokaat, bacaan lupa, ya kan? Nah, maka kemudian kita disunahkan untuk sujud sahwi. Sebelum sujud sahwi itu dilakukan pada waktu sholat, jadi itu dilakukan di dalam sholat. Ya, dilakukan pada saat tasyahud akhir menjelang salam. Jadi tasyahud akhir sebelum salam. Nah, ini biasanya kalau yang biasa kunut ya Bapak Ibu. Kalau biasa kunut kemudian nggak kunut, itu kemudian dilengkapi dengan sujud sahwi. Bacaannya adalah subhana ma la yanamu wa la yasbu. Subhana ma la yanamu wa la yasbu. Itu baca 3 kali, kemudian sujudnya 2 kali. Itu adalah namanya sujud sahwi. Itu sujud yang disunahkan karena kita melakukan kesalahan atau kemudian lupa pada waktu sholat. Yang kedua, ada namanya sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud yang disunahkan. Nih kalau yang biasa nonton timnas itu ya. Timnas Indonesia mencetak gol itu kalau orang Islam tuh. Maka kemudian dia melakukan sujud syukur. Ya. Jadi sujud ketika mendapatkan kebahagiaan, sujud ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah.
Sujud ketika kemudian terhindar dari bahaya. Sujud ketika kemudian terhindar dari sesuatu yang suatu musibah. Maka kita kemudian melakukan sujud. Nah, itu sunnah. Bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi sujud syukur itu dilakukan 100% di luar sholat. Jadi itu namanya sujud syukur. Setiap menemukan kebahagiaan, maka kemudian sujud syukur. Setiap kemudian terhindar dari bahaya, maka kemudian sujud syukur. Nah, itu adalah sunnah. Ya kan? Enak kan? Jadi sujud ya kemudian membaca itu ya cari tempat yang bersih ya kan? Yang suci, kemudian melakukan sujud syukur itu, kemudian membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, dapat pahala. Kan? Itu jadi cara pandangnya gitu seperti itu hidup itu ya. Jadi banget itu dapat pahala itu. Berikutnya yang terakhir adalah sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang kita lakukan, disunahkan hukumnya ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah itu di dalam Al-Quran itu jumlahnya 15 tempat. Ada di dalam 15 di dalam Al-Quran itu ada di 15 ayat. Ya, saya kurang hafal satu persatu. Salah satunya yang tadi saya baca itu dalam surah Al-Alaq. Ada di surah An-Naml, As-Sajadah, Ar-Ra'd, kemudian Al-Alaq, apalagi Baji. Ya sekitar itulah. Ada jumlahnya 15 tempat. Ada kalau di dalam Al-Quran ayat Al-Sajadah itu ditandai dengan di belakangnya atau di bagian ayat itu ada kalimat sejadah atau kemudian ditandai kayak kubah warna hitam. Ya, tinggal nanti mushafannya versi mana itu. Nanti bisa dilihat itu ada tanda atau cirinya khusus. Itu artinya itu adalah ayat sejadah. Ketika kemudian membaca ayat itu disunnahkan bagi kita untuk bersujud. Nah, namanya sujud tilawah. Nah, nanti bisa dilihat baca. Ya, memang harusnya praktek nih bahwa satu-satu dia. Ya. Nah, bagaimana ketika berhadapan atau kemudian kita mendengar atau membaca surah ayat sajadah? Maka kemudian kita disunahkan untuk membaca. Jadi rukunnya adalah seperti ini, jadi berdiri, kemudian nanti takbir, kemudian nanti sujud, kemudian membaca bacaan. Bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa suwarahu wa syaqqa sab'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, jadi kayak gitu bacanya. Jadi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa suwarahu wa syaqqa sab'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi itu sujud, baca itu 3 kali, kemudian nanti duduk, setelah duduk kemudian melakukan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dapat pahala. Jadi nanti kalau ada yang melakukan itu, Bapak Ibu, ada melakukan itu berarti Bapak Ibu jangan ini. Oh, itu sujud apa? Kok tahu-tahu sujud? Kan enggak sholat, tapi kok sujud? Itu berarti ada salah satu dari 3 sujud itu yang dilakukan. Entah dia adalah sujud syukur, entah itu adalah sujud sahwi atau sujud tilawah. Tapi kalau sujud sahwi di sholat, kemungkinan kalau enggak dua, yaitu sujud syukur atau sujud tilawah. Jadi itu yang dilakukan, yaitu dengan apa? Membaca tadi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu nanti dibaca 3. Nah, jadi demikian luar biasanya tuntunan agama Islam itu sedemikian detail, sedemikian rinci
dalam hal ibadah. Sedemikian juga dalam hal yang juga rinci, sangat rinci sekali. Sehingga kemudian maka bisa dikatakan bahwa apa yang ada di dalam syariat Islam itu, di dalam aturan kita itu ya, syariat Islam itu sedemikian unik. Dalam ibadah itu pun berbagai macam. Coba kalau kita perhatikan satu-satu. Sholat aja itu, ya kan, dengan berbagai macam jenisnya, berbeda macam aturan. Benar nggak Bapak Ibu? Sholat wajib seperti yang kita lakukan. Tapi nanti kalau sholat Idul Adha beda, takbirnya beda. Takbirnya ada berapa itu? Pertama 7, yang kedua 5. Kemudian sholat sholat Idul Fitri itu berbeda. Tata urutannya atau kaifiahnya berbeda dengan sholat Jumat. Ya kan? Beda lagi dengan sholat istisqa. Beda lagi dengan sholat istisqa. Kalau sholat istisqa itu, maka yang dilakukan itu adalah sholat dulu baru khutbah. Gitu. Sholat dulu baru khutbah. Itu sholat meminta hujan. Kemudian kalau sholat Idul Fitri bagaimana? Ya, sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau istisqa, ya kan, khutbah dulu baru sholat gitu ya. Kemudian kalau untuk beda lagi dengan nanti ada khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat itu luar biasa. Jadi di situ ada 2 khutbah. Di antara khutbah itu ada jedanya dan sebagainya. Nah, ini beda. Jadi ini sangat sedemikian detail hal kaitannya dengan ibadah, sehingga jadi dalam ibadah kita itu, dalam kehidupan kita itu sedemikian rinci aturan itu yang kemudian harus kita lakukan dan kita pahami, dan di sana ada ruang pahala. Ya. Ada ruang pahala bagi kita semuanya, sehingga kemudian sedikit saja dari apa yang kita kerjakan itu, di situ kemudian itu adalah peluang pahala bagi kita semuanya. Ya. Termasuk salah satunya tadi adalah dengan membaca dengan ketika bertemu atau membaca atau mendengar surah ayat As-Sajdah, maka kita membaca. Jadi demikian Bapak Ibu semuanya. Apa kita perlu hafalkan bareng-bareng ini? Baik, kita hafalkan bareng-bareng ya Bapak Ibu. Ya Bapak ya, pelan-pelan ya. Moga-moga nanti dari sini sudah hafal, bisa dipraktekkan. Ya, jadi situ ada pahala dari kita karena kita mempraktekkan sujud tilawah. Ya. Nanti kalau ada imam yang membaca surah Al-Alaq, ya, itu tapi harus imamnya dulu yang melakukan. Ya, atau kemudian kita sendiri, maka kemudian kita di sana kita boleh melakukan, atau kemudian disunahkan membaca bacaan tadi. Jadi kalau membaca surah Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khatiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Di situ sujud. Jadi di situ disunahkan bagi kita untuk melakukan sujud tilawah. Nah, bacaannya yang tadi, mari kita hafalkan bareng-bareng Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada, sajada, wajahiyya, wajahiyya, lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Jadi
sajada wajhiya lilladzi khalaqu waswarahu. Maka aku tunjukkan, aku sujudkan wajahku pada yang menciptakanku, yang membentukku, ya kan? Kemudian wasyaqqal sam'ahu wa basaru, yang telah memberiku pendengaran, yang telah memberiku penglihatan, bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya upaya dan kekuatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah yang telah dengan sebaik-baik pencipta. Sebaik-baik pencipta adalah Allah. Nah, demikian. Jadi nanti semoga dengan ini nanti bisa diamalkan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau setiap apa yang itu di situ peluang pahala, ambil kita lakukan gitu. Moga-moga nanti itu memperberat timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian untuk kajian kali ini materinya. Nanti ini kisahnya kayaknya juga maju ya Pak. Ada 20 menit. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada saran, ada komentar dan sebagainya, silahkan nanti kita bahas. Demikian untuk channelnya kayak untuk ini. Saya akhiri sementara. Untuk berikutnya kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap hari itu Rasulullah selalu ada sujud tilawahnya. Jadi kalau imam di sini baca sajadah terlalu panjang. Kalau sampai di ayat 15 di ayat 15 itu nama yubidu di ayat itu setiap Jumat seharusnya. Imam di hari Jumat seharusnya itu paling tidak sebulan satu. Kebetulan kalau Jumat ini bukan baca ya. Ya kalau terlalu panjang boleh di ayat 13-nya. Itu Rasulullah selalu melakukan ini pengalaman Al-Fakir di Safrah. Ketika ini As-Sudais itu mengimami sholat subuh. Nah, beliau membacakan surat As-Sajdah dari ayat 15. Jadi jamaah itu bingung gitu maksudnya. Karena kan kita di depan Ka'bah ya. Belum berbuat yang tiba-tiba begitu sampai di ayat 15. Itu sampai imam As-Sudais ya. Selawat. Iya, itu tidak ada ya. Gimana kita sholatnya? Ini kan penjelasan kalau membaca surat As-Sajdah di ayat 15 ada gambar sajadah. Kalau sholat tidak kemerdekaan juga ya. Jadi sama. Kalau Asep mau ngimami baca surat Al-Alaq nih, terlebih dahulu memberitahu dulu nih. Asep mau ngimamin surat membaca surat Al-Alaq, tidak ada surat As-Sajdah. Jadi imamnya sama-sama Mas. Kalau Asepnya enggak ngode sujud sendiri kan. Nah, maka dari itu kan pertanyaannya ada juga imam yang surat tidak melakukan sujud. Harusnya karena mendapat pahala pasal kan ya. Makanya hati-hati kalau baca surat Al-Alaq ini pas ayat 19 tadi itu ya. Imamnya tidak dengan adanya pemahaman ini, insya Allah di setiap mendapatkan 15 ayat saudara disilahkan kepada kita sekali-kali. Sama di hari Jumat ini masa 10 hari itu paling tidak dalam sebulan itu kita ada sujud tilawah. Sama hari Jumat itu dipersilakan bagi yang ini menarik tadi. Kalau melakukan nanti dikasih beliau nanti misalnya iya. Silakan masih ada waktu. Maka silakan. Maka wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. 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 Iya, iya. Ada yang lain silakan. Iya, iya. Nanti bisa ditambahkan sama Pak Haji ya untuk ini. Jadi ayat-ayat sajadah itu jumlahnya terbatas, hanya 15 tempat dalam Al-Quran. Nanti bisa dicek. Kalau mau praktek juga sekarang juga bisa tuh. Ada Al-Quran banyak tuh. Kalau enggak berarti di waktu yang lain ya. Kita nanti. Oh gitu. Oh ya boleh. Ah. Hmm. Hmm. Ada tulisannya sajadah. Hmm. Nah, kalau untuk imam yang pasti berarti harus komunikasi dengan dengan umat ya, dengan makmumnya dulu. Jadi memang harus ada penyamaan persepsi ya terkait dengan ini. Jadi nanti bisa dikumpulkan, baru kemudian disampaikan. Nanti saya akan membaca ya. Nanti kita akan melakukan sujud tilawah pada waktu di dalam sholat. Karena sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat berarti biar nanti tidak bingung, maka kemudian disampaikan. Nah, kemudian akan lebih baik lagi ketika satu, jadi jamaah yang ada di sini, ini bareng-bareng berlatih melaksanakan rukun sujud tilawah. Jadi takutnya bingung itu. Ini rukun ini gimana? Jadi harus belajar rukun atau kaifiyah sujud tilawah. Jadi bagaimana kemudian takbirnya, kemudian sujudnya, biar tidak kagok gitu. Nah ini nanti kalau di sini sudah tahu, sudah paham, nanti kalau di tempat lain melakukan itu berarti sudah tidak sudah bisa paham. Adapun kalau di dalam Al-Quran itu ayat as-sajadah itu ada tandanya, di bagian akhir. Itu biasanya nanti ada kayak kubah, apa namanya ini? Kayak gini nih. Ya, Arab kubah kayak gini nih. Biasanya tandanya hitam. Ada tulisannya sajadah atau sajadah gitu ya, Pak. Nah, biasanya ada tanda-tandanya khusus. Kalau yang lain itu ayat-ayatnya itu biasa. Jadi hanya polos. Kalaupun itu biasanya ada tanda wasol atau apa gitu. Cuma kayak gitu. Kalau tapi ada tanda, kalau ayat sajadah itu ada tanda khususnya di bagian ayat. Nah, kemudian kaitannya dengan kenapa itu ada ayat sajadah. Nah, ini yang menunjukkan bahwa betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana kemudian ada unsur penciptaan, di sana ada unsur apa? Kemahakuasaan Allah atas segala hal, kemudian di sana sampai kemudian ada kalimat untuk bersujud. Wasjud yasjudu, nah itu. Jadi ada wasjud yasjudu dan sebagainya. Dengan kalimat yang rinci yang di situ di sana ada kalimat itu. Nah, kalau asbabun nuzul tentu berbeda-beda ya untuk masing ayat, tapi nanti ini nanti bisa dijelaskan di lain waktu terkait dengan asbabun nuzul dari apa namanya ayat-ayat saja. Tapi paling tidak untuk hal ini hari ini kita sudah mengenal atau mengetahui tentang adanya sujud tilawah. Kemudian kaifiyahnya seperti apa, bacaannya seperti apa. Ya, sehingga kemudian bisa kita praktekkan, kita bisa amalkan dalam kehidupan. Nah, termasuk juga saya bilang tadi sujud sahwi itu. Jadi kalau ada imam yang lupa, bagaimana itu ya solusinya? Kan di dalam sholat itu tidak boleh ada keraguan itu. Ya kan? Di dalam sholat itu imamnya nggak boleh ragu-ragu itu. Ya kan? Ini yang berapa? Ini yang berapa? Ya kan?
Kalau imamnya ragu-ragu, maka kemudian bisa sholatnya bagaimana kalau kemudian ragu-ragu? Nah, makanya untuk menutupi keraguan-raguan itu, menghilangkan kekhilafan, maka kemudian imam melakukan namanya sujud sahwi di bagian tasyahud akhir sebelum menjelang salam. Itu untuk menghilangkan bagian dari keraguan-raguan itu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian sholat kita itu menunjukkan sesuatu yang tidak pasti. Nah, termasuk juga dalam ini adalah kaifiah tentang sujud tilawah. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang perlu kita pelajari bersama-sama terkait dengan ini. Ya, sujud aja ternyata di luar sholat ada, ya kan? Dan itu ada bacaannya. Nah, jadi secara umum seperti itu, Pak Haji Asep. Nanti kalau nanti kaitannya dengan asbabun nuzul, saya belajar dulu aja lah. Saya belajar dulu terkait dengan asbabun nuzul itu. Ya, masih ada waktu 10 menit lagi. Oh, silakan. Ya. Iya. Ya. Sujud syukur itu sujud yang disunahkan dilakukan di luar sholat. Ya, ketika kita memperoleh kebahagiaan, kenikmatan dari Allah, kabar gembira, terhindar dari musibah dan sebagainya. Maka bagaimana kalau dilakukan di tempat terbuka? Nah, salah satu uh, syarat dari dilakukannya sujud syukur adalah menghadap kiblat. Nah, jadi nyari tempat yang suci, ya kan kita juga dalam kondisi yang suci. Kemudian itu kita kemudian melakukan sujud. Ya, apa kemudian bacaannya dengan bacanya tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya itu kan dinyanyikan juga bisa ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu kan jadi itu sujud dilakukan dengan menghadap ke kiblat. Cari kiblatnya. Kiblatnya mana? Jadi nggak boleh apalagi membelakangi kiblat. Harus sujudnya menghadap kiblat. Cari tempat yang demikian Pak untuk sujud. Nah, kalau untuk sujud tilawah ya biasanya kan kita membaca ayat-ayat itu ya kalau kebiasaan kita ya di tempat-tempat yang bersih ya tempat-tempat yang suci di masjid atau dimanapun gitu ya. Tapi di tempat yang terbuka pun juga memungkinkan juga untuk dilaksanakan. Nah, demikian untuk jawaban. Silakan, ada lagi? Kalau sedang merujak Hmm. 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 Ya betul. ada yang baca begitu lagi Ya. baca Pak Sep. Dia Ada aja. Dua-duanya benar. Jadi membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu juga dibolehkan atau kemudian di sana ada. Yang satunya adalah berarti kalau kayak gitu itu tidak sujud. Tidak sujud kalau itu Mas. Jadi membaca. Jadi misalnya ya jadi sampai itu kan kemudian di akhir ayat setelah baca itu selesai mengatakan atau kemudian mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lanjut lagi. Berarti itu dia rangkaiannya dia tidak melakukan sujud. Tapi kalau kemudian dia melakukan sunnah, jadi kemudian melakukan sujud tilawah, berarti sujud. Bacanya yang mana? Yang tadi. Bacanya yang mana tadi itu? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu.
sampai tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sampai ke situ. Nah, itu juga apa namanya, kalau seperti itu berarti akan dia juga melakukan sunnah sama-sama. Jadi kalau yang tadi di luar dia tidak melakukan sujud, tapi kalau sujud pun juga ya akan lebih baik lagi karena di sana ada sunnahnya, lebih sunnah lagi. Jadi demikian apa Bapak Ibu semuanya, ini luar biasanya ajaran Islam ya. Semakin banyak kita ingin tahu, semakin banyak yang apa ya. Jadi kita itu harus mengejar. Kok kayaknya kemarin tuh udah belajar tuh, kok ada yang belum ya? Belum apa yang belum apa? Belum kita ketahui ya. Padahal sebenarnya kalau sujud tilawah, sujud sahwi dan sujud syukur itu saya udah tahu sebelumnya. Tapi secara detail itu ternyata setelah bagaimana prosesnya saya tahu itu? Ngajar itu. Ngajar. Jadi kemudian praktek itu baru kemudian paham, oh ternyata ada sedemikian apa kaifiah yang harus kemudian kita lakukan, dan itu nilainya adalah sunnah di sisi Allah. Demikian Pak Cik. Baik, jemaah rahimakumullah, demikian kajian kita pada kali ini sedikit, moga-moga ini bermanfaat untuk kita semuanya ya, sehingga kalaupun ini apa hanya sebentar, tapi moga-moga ini ada manfaatnya untuk kehidupan kita, mengingatkan kita kembali bahwa tujuan hidup kita, tujuan kehidupan kita itu adalah illa liya'budullah. Ya, tidak apa namanya? Tidak lain tidak bukan, tapi untuk beribadah pada Allah. Dan di sana salah satunya adalah melaksanakan sunnah-sunnah tadi. Apa sunnah-sunnah yang mana? Di sana ada sunnah untuk melaksanakan sujud tilawah. Moga-moga nanti kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaifiahnya bisa kita pelajari bareng-bareng. Jadi kalau dapat pahala bersama. Pahala bareng-bareng, kita dapat pahala apa namanya semuanya dapat pahala. Demikian Pak Haji ya. Walaupun tidak sampai isya enggak apa-apa. Nanti kita tutup. Kalau ada salahnya, ada kekurangannya, itu mutlak dari saya secara pribadi. Kalau ada benarnya, itu dari Allah. Mutlak dari Allah. Saya akhiri, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijabarkan ini yang waktu kajian beberapa bulan lalu, ya Allahumma fakhidin maaf ta'wili, mohon diingatkan kembali maaf buat kita, dipegang kepalanya, baca dari beliau kemarin sudah dijelaskan, Allahumma fakhidin fiddin wa'afi ta'wili, ya insyaallah. Dan saya ingat kalian diingatkan kembali insyaallah. Jadi kesimpulannya tadi itu sujud itu ada 3, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Insyaallah jika kita membaca Quran mendapati tanda as-sajadah atau tanda makro dalam, kalau di cetakan Madinah itu gambar ini saja. Nah, kalau cetakan dari Indonesia ini ada gambar sajadah. Makanya sajadah itu tempat bersujud. Di Mekah itu nggak ada sajadah, Pak. Di Indonesia ada yang dipakai sajadah. Sajadah itu tempat bersujud. Insyaallah apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Namanya mengkaji adalah mengkaji ilmu yang belum kita ketahui. Insyaallah berkaitan dengan asbabun nuzul, insyaallah bisa kita buka tafsirnya, kita banyak mufassirin. Kalau bila sampaikan dari satu mufassir, nanti juga kita sama-sama kita baca kembali asbabun nuzul, kenapa ada sujud tilawah. Insyaallah demikian yang dapat disampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Ila liqa'il assalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu